Malam Natal ataupun Natal biasanya merupakan hari yang paling berkesan karena sebagian orang pastinya merayakan hari spesial itu, guys. Ya, ada yang merayakannya dengan makan bersama keluarga besar dan juga tukar kado ataupun semacamnya. Tapi apa jadinya kalau pada acara spesial ini ternyata ada orang-orang yang mengalami peristiwa mengerikan, guys. Makanya tanpa berlama-lama lagi, kali ini kita akan menceritakan ke kalian tentang cerita-cerita yang paling mengerikan yang terjadi pada hari Natal. Selamat menyaksikan ya, guys. Seperti biasanya dalam merayakan malam Natal, orang-orang biasanya mengadakan acara makan malam bersama dengan keluarga ataupun orang-orang terdekat mereka. Nah, begitu pula dengan keluarga Thompson yang merayakan malam tersebut dengan makan bersama keluarga-keluarganya. Mereka pada saat itu tinggal di sebuah rumah susun, di mana anehnya rumah susun ini memiliki pintu penghubung ke kamar sebelahnya. Pintu tersebut telah terkunci selama kurang lebih 1 tahun yang lalu semenjak keluarga Thompson pindah ke tempat ini, guys. Malam itu mereka menyantap makanan tersebut dengan riangnya sambil mengobrol serta tertawa satu sama lainnya. Tiba-tiba terdengar seperti ada suara dari pintu penghubung tersebut, di mana sepertinya tetangga sebelah ingin mencoba untuk membuka pintu itu. Mereka semua hening untuk sesaat dan pada akhirnya salah seorang dari mereka memutuskan untuk mengecek pintu tersebut. Ketika pintu itu diketuk oleh keluarga Thompson, tidak terdengar adanya suara balasan dari ruangan sebelah. Tapi samar-samar dari balkon terlihat adanya suatu bayangan yang memantul dari dalam kamar tersebut. Karena mereka merasa semakin curiga, akhirnya mereka mencoba untuk mengintip dari luar balkon tersebut. Tapi ada sesuatu yang aneh karena ternyata kalau kita lihat dari balkon, mobil yang dimiliki oleh keluarga sebelah tidak ada di parkiran sama sekali dan juga lampu kamar itu gelap gulita. Makin curiga dengan hal itu, akhirnya keluarga Thompson ini menceritakan hal tersebut ke security yang berada di lantai bawah. Security itu sendiri pun kaget mendengar perkataan mereka karena katanya keluarga itu sudah pergi liburan dari seminggu yang lalu. Dan juga security ini pun dititipi kunci oleh keluarga tersebut untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ketika sampai pada lantai tersebut, sang penjaga kunci langsung bergegas lari dan membuka pintu kamar tersebut. Kamar itu terlihat gelap gulita dan juga tidak terlihat adanya orang yang berada di tempat tersebut. Kemudian security itu menyalakan lampunya dan meminta pertolongan kepada keluarga Thompson untuk ikut mengecek ruangan-ruangan yang ada. Setelah 10 menit berlalu, tidak terlihat adanya orang yang ada di ruangan itu, baik itu di WC ataupun di kamar dan juga di bawah ranjang. Tapi pada saat mereka ingin keluar dari kamar itu, samar-samar mereka mendengar ada suara dari balik meja makan. Dan ketika mereka melihat meja makan tersebut, terlihat bahwa benda yang ada di atas meja itu bergerak-gerak dengan sendirinya. Cerita kedua dialami oleh salah seorang dari teman kita yang mengalami peristiwa ini sekitar umur 5 tahun. Seperti anak kecil kebanyakan, mereka sangat menanti-nanti akan acara Natal ini. Ya, karena mereka akan mendapatkan banyak kado yang akan diberikan oleh seorang Santa Claus. Pada malam itu, anak ini terbangun lebih awal, sekitar pukul 3 pagi dini hari. Dia bangun sepagi itu karena ingin mengecek apakah sudah ada kado yang diletakkan oleh Santa di bawah pohon Natal tersebut. Dan ketika turun ke lantai bawah, dia melihat dari kejauhan bahwa terdapat banyak sekali kado yang berada di bawah pohon Natal itu, guys. Dia sangatlah bahagia karena kado ini terlihat lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi samar-samar terlihat seperti ada seseorang sedang berdiri di dalam dapur dan mencari sesuatu. Ketika anak ini sampai di dapur tersebut, dia melihat ada orang di tempat itu dengan postur badan yang sangat tinggi. Dia masih ingat dengan jelas kalau orang itu terlihat sangat kaget karena kehadiran anak tersebut. Belum sempat orang itu berkata apa-apa, anak ini langsung bertanya apakah dia adalah seorang Santa. Karena orang ini berkata bahwa memang benar dia adalah Santa Claus, akhirnya anak itu dengan polosnya berterima kasih atas semua kado-kado yang telah diberikannya tersebut. Kemudian orang ini kembali ke ruangan tengah seperti ingin melihat seluruh kado yang ada di ruangan tersebut. Tapi dari ruangan atas sepertinya ada suara, di mana suara itu berasal dari kamar orang tuanya. Orang tuanya saat itu tengah terbangun karena ingin pergi ke WC dan ingin mengecek keadaan anaknya yang sedang tidur.
Tapi karena dia mendapati anak itu tidak ada di ruangannya, dia mulai menuruni tangga dan mendapati anaknya sedang berada di ruangan tamu. Dia melihat bahwa anak itu sedang mengobrol, tapi yang anehnya tidak ada seorang pun yang ada di ruangan tersebut. Karena heran akan kejadian tersebut, ayahnya kemudian bertanya apa yang sedang dia lakukan. Belum sempat menjawab pertanyaan orang tuanya, samar-samar terdengar ada suara ketawa yang sangat menyeramkan. Dan kemudian anak itu berkata bahwa tadinya di ruangan ini ada seorang Santa Claus yang anehnya bertubuh serba hitam dengan mata yang sangat merah. Cerita ketiga terjadi sekitar 5 tahun yang lalu, di mana kejadian ini dialami oleh seseorang bernama Aldi. Malam itu dia baru saja menaruh seluruh kado di bawah sebuah pohon Natal yang sangat besar. Ketika sudah selesai menaruh kado-kado tersebut, dia pergi ke WC untuk mencuci muka dan kemudian bersiap-siap untuk tidur. Tapi anehnya dia melihat anaknya masih terbangun tepat pukul 1 pagi. Kemudian Aldi bertanya kenapa sampai sekarang dia belum tidur padahal udah malam gini. Anaknya hanya menunjuk ke arah gudang bawah tanah dengan tangannya yang sangat kecil itu. Karena dia pikir anak itu hanyalah asal tunjuk aja, dia kemudian menggendongnya dan menidurkannya kembali. Setelah 1 jam kemudian, dia mendengar kembali anaknya masih terbangun karena pada saat itu dia sedang berlari-lari menuruni tangga. Karena Aldi merasa sangat capek untuk mengawasi dia secara terus-menerus, akhirnya dia kembali menyusul anaknya ke bawah dan ingin mengajak anak tersebut untuk tidur dengannya malam itu. Dia mendapati anaknya tengah berada di bawah pohon Natal, sedang melihat-lihat kado yang ada di tempat tersebut. Ketika dia mengajak anaknya untuk kembali tidur, anaknya lagi-lagi menunjuk ke arah gudang bawah tanah dan kali ini berkata, "Dari tadi ada Santa Claus sedang duduk di situ." Seakan-akan gak percaya akan perkataan anak itu, dia akhirnya melihat ke arah gudang tersebut. Dia sangat terkejut akan apa yang telah dilihatnya karena di gudang itu terlihat ada seseorang yang telah duduk di tangga ruang bawah tanah tersebut. Pelan-pelan dia mengangkat anaknya tersebut dan mencari kunci untuk keluar ke pintu depan. Ketika dia mulai membuka pintu tersebut, sepertinya orang yang ada di ruangan bawah tanah itu mendengarnya dan terdengar ada suara langkah kaki yang sedang menaiki tangga. Akhirnya dengan buru-buru Aldi membuka pintu tersebut dan berlari ke rumah tetangga yang terdekat. Dia terus memencet bel rumah itu sampai pada akhirnya tetangganya membukakan pintu tersebut dan kemudian ia masuk sambil menunggu polisi yang datang ke rumahnya. Setelah polisi datang dan mulai mengecek seluruh ruangan, anehnya tidak terdapat siapapun di rumah itu. Dan pada saat polisi mencoba melihat CCTV yang dipasang di seluruh rumah itu, tidak terekam adanya penyusup yang ada di rumah itu, apalagi orang yang tadinya berada di gudang bawah tanah. Nah, tadi itu adalah 3 cerita horor yang terjadi pada saat Natal, di mana ini semua merupakan cerita nyata yang dialami oleh orang-orang di luar sana. Kira-kira cerita mana nih yang paling mencekam buat kalian? Coba kasih tau kita di bawah ya.